Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Utari Sitorus AMDAK, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 12, Kelompok 2, dengan pengampu materi Ibu Dr. Haja Dumasari Harahap, SHMSI, yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Di podcast kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan memecah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas sebuah hubungan berorientasi, membutuhkan laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Kemudian akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah Lembaga Pemilihan Umum yang Independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel harus memiliki 9 poin, yaitu pertama, kepemimpinan, yang kedua, transparansi, yang ketiga, keseimbangan, keempat, integritas, yang kelima, tanggung jawab, 6, kejelasan, 7, keadilan, 8, kepercayaan, dan 9, konsisten. Untuk materi selanjutnya tentang nasionalisme. Setiap pegawai PNS wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pancasila harus menjadi dasar untuk setiap langkah dan semangat kita bekerja. Dengan materi ini, sebagai PNS, kita diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai garis besar, kita harus menghormati dan menghargai setiap agama, mau mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. Kita wajib menjaga persatuan Indonesia, selalu bermusyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama, dan harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Demikianlah pemaparan saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.